Saudaraku, kali ini saya hadir kembali untuk mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Peringatan dan sekaligus masukan ini juga berdasarkan aspirasi dari beberapa teman di daerah, juga dari sebagian orang tua, siswa, dan murid yang ada di Jakarta. Catatan pertama terkait dengan penyeragaman sistem belajar mengajar atau cara belajar mengajar murid, siswa, dan mahasiswa selama wabah corona yang kemungkinan masih akan berlangsung di masa yang akan datang, yakni menggunakan aplikasi IT seperti Zoom dan sejenisnya. Para siswa, murid, dan mahasiswa diminta belajar dari rumah. Memang protokol corona menghendaki agar tidak boleh berkeliaran, tidak boleh berkumpul. Tetapi penggunaan IT seperti ini secara seragam di Indonesia tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan perkembangan kemajuan pembangunan termasuk IT-nya di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sepertinya menganggap sama keadaan kelompok masyarakat di Jakarta, di Pulau Jawa, dan di luar Jawa, di kota, dan di pedesaan, atau di pedalaman, atau bahkan daerah terpencil. Dianggap sama saja. Padahal signifikan berbeda. Yang mampu memanfaatkan secara baik penggunaan IT di dalam proses belajar mengajar hanyalah kelompok masyarakat di perkotaan atau di daerah-daerah yang maju IT-nya secara umum, dan secara lebih khusus adalah mereka yang berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, masih terpencil, di pedalaman, apalagi di luar Jawa, seperti di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, sebagian Sumatera, saya kira itu berbeda sekali, dan sudah pasti siswanya tidak akan menyerap materi ajar seperti yang diharapkan dalam kurikulum. Ini artinya yang diuntungkan di dalam penggunaan sistem belajar online, belajar di rumah, hanyalah kelompok masyarakat kelas menengah ke atas dan atau daerah-daerah yang memiliki kemajuan pembangunan secara khusus di bidang IT. Jadi Pak Menteri, ketika tetap mempertahankan itu dengan tidak berdasarkan kondisi masyarakat dan perkembangan kemajuan IT di setiap daerah yang mengalami perbedaan yang sangat signifikan, kebijakan ini bisa dicurigai sebagai hanya juga menguntungkan kelompok pebisnis tertentu di bidang IT. Jangan sampai ada kecurigaan seperti ini, Pak Menteri. Poin kedua yang saya harus beri catatan adalah terkait dengan anggapan bahwa seluruh daerah di Indonesia masyarakatnya terinfeksi virus corona. Tidak. Yang terinfeksi virus corona kan hanya daerah-daerah tertentu yang dari data pemerintah, gugus tugas COVID, itu bisa dibaca dengan baik. Misalnya sekarang di Jawa Timur, di Surabaya, belum tentu di seluruh pedesaan Jawa Timur terkena virus corona. Apalagi di luar sana, di luar Jawa, di pedalaman, itu masih bebas virus corona pada umumnya. Tetapi mereka, oleh Pak Menteri, meminta para siswa di daerah itu untuk juga belajar dari rumah dan dipaksa menggunakan IT. Pak Menteri bisa bayangkan kondisi mereka yang tidak memiliki akses internet, keluarganya tidak mampu membeli komputer atau laptop, tidak bisa menyediakan HP untuk anak-anaknya, lalu Pak Menteri meminta mereka untuk belajar dari rumah menggunakan IT. Ini kan aneh gitu. Makanya hentikan atau evaluasi cara seperti ini atau kebijakan ini. Jangan terulang lagi ke depan. Pastikan ada data yang valid tentang zona masyarakat yang terinfeksi virus corona dengan bekerja sama pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pak Menteri tinggal tanya para daerah, apakah desa-desanya semua sudah terinfeksi corona? Yang tidak terinfeksi corona, pastikan mereka belajar normal. Tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah atau protokol kesehatan corona. Nah, itu ke depan harus diterapkan sehingga tidak menjadikan isu virus corona dengan kemudian meniadakan proses belajar mengajar secara normal di daerah-daerah yang bebas virus corona. Hal terakhir yang saya mau kasih catatan Pak Menteri, ini ada kritikan saya kira sudah sangat umum Pak Menteri dengar juga saya kira. Kebijakan Pak Menteri ini di bidang pendidikan kebudayaan seolah-olah diarahkan seperti kebijakan di bidang lembaga pelatihan ketenagakerjaan untuk memperoleh pekerjaan bagi para alumninya.
Tentu tidak seperti itu. Tapi ini diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Semoga Pak Menteri baik-baik saja dan bisa melakukan perubahan kebijakan. Terima kasih.